Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita langsung saja masuk ke materi tentang mencegah kerusakan arsip. Mencegah kerusakan arsip. Arsip adalah memori kolektif yang menyimpan informasi penting tentang sejarah, budaya, dan identitas suatu organisasi atau individu. Melestarikan arsip dalam kondisi baik merupakan tanggung jawab penting untuk memastikan akses informasi bagi generasi mendatang. Adapun langkah-langkah dasar untuk mencegah kerusakan arsip. 1. Pencegahan kerusakan spesifik. Kerusakan akibat air, simpan arsip di tempat yang kering dan hindari dari kebocoran air. Gunakan wadah kedap air untuk menyimpan arsip yang rentan terhadap air. Kerusakan akibat hama. Lakukan pengendalian hama secara berkala di era penyimpanan arsip. Gunakan perangkap hama atau insektisida yang aman untuk arsip. Seterusnya, kerusakan akibat cahaya. Hindari paparan sinar matahari langsung pada arsip. Gunakan tirai atau penutup untuk melindungi arsip dari cahaya matahari. Dan yang terakhir, kerusakan akibat suhu. Simpan arsip pada suhu yang stabil. Untuk hindari dari perubahan suhu yang ekstrim, gunakan alat pengatur suhu ruangan AC jika diperlukan. Yang kedua, pelatihan dan kesadaran. Ada 3 macam. 1. Berikan pelatihan kepada staf tentang cara menangani dan menyimpan arsip dengan benar. 2. Tingkatkan kesadaran tentang pentingnya pelestarian arsip di dalam organisasi. 3. Libatkan semua pihak dalam upaya pencegah kerusakan arsip. Dan yang ketiga, perencanaan dan kesiapsiagaan. Ada 3 macam. 1. Buatlah rencana penanggulangan bencana untuk melindungi arsip dari kerusakan akibat bencana alam. 2. Lakukan simulasi bencana secara berkala untuk menguji kesiapsiagaan dalam menangani kerusakan arsip. Ketiga, siapkan dana cadangan untuk pemulihan arsip yang rusak. Dan yang keempat, pemantauan dan evaluasi. Ada 3 macam. 1. Pantau kondisi arsip secara berkala untuk mendeteksi kerusakan dini. 2. Lakukan evaluasi terhadap program pencegahan kerusakan arsip secara berkala dan lakukan penyesuaian jika diperlukan. Ketiga, gunakan teknologi untuk membantu pemantau dan pengelola arsip seperti sistem pemantauan suhu dan kelembaban. Dan mengapa elektronik itu penting? Media elektronik ada efisiensi ruang. Bayangkan, tumpukan arsip kertas yang memakan banyak tempat. Media elektronik mampu menyimpan jutaan dokumen dalam perangkat mungil, menghemat ruang, dan mempermudah organisasi. Ada aksesibilitas cepat, butuh dokumen lama, cukup klik dan temukan akses arsip elektronik jauh lebih cepat dan mudah dibandingkan dengan arsip fisik yang membutuhkan pencarian manual. Dan ketahanan teruji. Arsip digital terhindar dari kerusakan fisik seperti api, air, dan hama yang kerap mengancam arsip kertas. Keamanan terjamin, password, enkripsi, dan sistem keamanan canggih melindungi arsip digital dari akses tak sah. Dan seterusnya, berbagi tanpa batas. Bagikan arsip elektronik dengan mudah melalui email, call stroke, atau platform online lainnya. Kolaborasi menjadi lebih lancar dan efisien. Dan untuk langkah-langkah penyelamatan ada terbagi 6. 1. Perencanaan. Tetapkan tujuan, jenis arsip, dan sumber daya yang tersedia. 2. Pemilihan format. Pilih format digital yang sesuai dengan kebutuhan dan jenis arsip. 3. Digitalisasi atau konversi, ubah arsip dan format digital sesuai prosedur yang ditetapkan. 4.
Mendata buat deskripsi mendata untuk memudahkan pencarian dan identifikasi arsip. 5. Penyimpanan, simpan arsip elektronik di media penyimpanan yang aman dan andal seperti hard drive, eksternal, cold storage, atau server khusus. Dan yang keenam, pelestarian. Lakukan langkah-langkah pelestarian digital untuk memastikan arsip elektronik tetap dapat diakses dan digunakan dalam jangka panjang. Dan bagaimana cara mengamankan arsip? Arsip bagian harta karun yang menyimpan memori kolektif, informasi penting, dan bukti sejarah. Melestarikannya menjadi tanggung jawab kita untuk memastikan akses informasi bagi generasi mendatang. Namun, arsip tak luput dari risiko kerusakan akibat berbagai faktor. Oleh karena itu, langkah pencegahan dan penyelamatan arsip sebelum kerusakan terjadi menjadi krusial. 1. Pengelolaan arsip yang efektif. 2. Pencegahan kerusakan fisik. 3. Keamanan data arsip digital. Penyelamatan arsip yang terancam rusak. Ada 5. 1. Identifikasi arsip yang terancam. Lakukan penilaian terhadap kondisi arsip untuk mengidentifikasi arsip yang berisiko kerusakan tinggi, seperti arsip yang rapuh, terkena air, atau terserang hama. 2. Prioritaskan penyelamatan. Prioritaskan penyelamatan arsip yang paling penting dan bernilai sejarah tinggi terlebih dahulu. 3. Pemilihan metode penyelamatan. Pilih metode penyelamatan yang tepat berdasarkan jenis arsip dan tingkat kerusakannya. Metode yang namun digunakan termasuk digitalisasi, restorasi, fisik, dan mikrofilming. Keempat, kerjasama dengan ahli. Bekerjasamalah dengan ahli arsip dan restorasi untuk memastikan proses penyelamatan arsip dilakukan dengan benar dan profesional. 5. Pendanaan dan dukungan. Dapatkan pendanaan dan dukungan yang memadai untuk memastikan keberhasilan upaya penyelamatan arsip. Penyelamatan arsip yang sudah rusak ada 4. 1. Amankan diri dan sekitar. 2. Perkirakan kerusakan. 3. Amankan arsip yang rusak. 4. Hubungi profesional. Adapun langkah-langkah pemulihannya: 1. Penilaian kerusakan. 2. Pembersihan dan stabilisasi. 3. Perbaikan dan konstruksi. 4. Digitalisasi. Contoh kasus menyelamatkan arsip dari banjir di perpustakaan desa. Situasi: perpustakaan desa di daerah dataran rendah sering mengalami banjir saat musim hujan lebat. Banjir terakhir merendam ruang penyimpanan arsip, menyebabkan kerusakan pada berbagai dokumen penting seperti buku-buku langka, naskah kuno, dan arsip desa. Untuk langkah-langkah yang dilakukan: 1. Penanganan darurat. 2. Penilaian kerusakan. 3. Pemulihan arsip. 4. Digitalisasi. 5. Pencegahan banjir. Hasil: dengan penanganan yang tepat dan kerjasama dari berbagai pihak, sebagian besar arsip yang rusak akibat banjir dapat diselamatkan dan dilestarikan. Digitalisasi arsip juga meningkatkan aksesibilitas dan mempermudah masyarakat untuk mempelajari sejarah dan budaya desa. Untuk perlengkapan penyimpanan dan pemeliharaan peralatan kantor. A. Perlengkapan dan penyimpanan arsip ada 2. 1. Perlengkapan penyimpanan arsip ada beberapa bagian. 1. Map untuk menyimpan dokumen-dokumen penting secara terpisah dan terorganisir. 2. Gorden atau lemari untuk menyimpan arsip dalam jumlah banyak dan melindungi dari debu dan kotoran. 3. Kotak arsip untuk menyimpan arsip yang sudah tidak aktif atau jarang digunakan. 4. Label untuk menandai isi map, gorden, dan kotak arsip agar mudah ditemukan. 5. Folder untuk mengelompokkan dokumen-dokumen dalam satu map. 6. Penjepit kertas untuk mengikat dokumen-dokumen agar tidak berantakan.
7. Gunting kertas untuk memotong kertas dan dokumen. 8. Lem kertas untuk merekatkan kertas dan dokumen. 9. Stapler untuk menjilid dokumen-dokumen yang banyak. 10. Alat perforasi untuk membuat lubang pada kertas. 11. Mesin fotokopi untuk menggandakan dokumen. 12. Scanner untuk memindai dokumen ke format digital. 13. Komputer untuk mengelola dan penyimpanan dokumen digital. Dan yang kedua, penyimpanan arsip ada beberapa bagian. 1. Simpan arsip di tempat yang kering, sejuk, dan bebas dari debu dan kotoran. 2. Hindari penyimpanan arsip di tempat yang terkena sinar matahari langsung. 3. Gunakan rak atau lemari arsip yang kokoh untuk stabil. 4. Susun arsip secara rapi dan terorganisir. 5. Gunakan label untuk menandai isi map, gorden, dan kotak arsip. 6. Buatlah sistem penomoran atau penamaan arsip yang mudah dipahami. 7. Lakukan pemeriksaan arsip secara berkala untuk memastikan kondisinya. 8. Buatlah backup arsip digital untuk berjaga-jaga tidak terjadi kerusakan. Dan B. Pemeliharaan peralatan kantor ada 2 macam. 1. Pentingnya pemeliharaan peralatan kantor ada 4 macam. 1. Memperpanjang usia pakai peralatan kantor. 2. Meningkatkan efisiensi kerja. 3. Mengurangi biaya perbaikan. 4. Menjaga keamanan dan kesehatan kerja. 2. Langkah-langkah pemeliharaan peralatan kantor. 1. Baca dan pahami petunjuk penggunaan peralatan kantor. 2. Gunakan peralatan kantor sesuai dengan fungsinya. 3. Bersihkan peralatan kantor secara berkala. 4. Lakukan pemeriksaan rutin pada peralatan kantor. 5. Lakukan perbaikan jika terjadi kerusakan. 6. Gunakan suku cadang yang asli. 7. Matikan peralatan kantor jika tidak diperlukan. 8. Cabut kabel peralatan kantor jika tidak digunakan dalam waktu lama. Dan yang C, langkah-langkah perawatan. Ada 2 macam. 1. Perawatan peralatan elektronik ada 5 bagian. 1. Bersihkan debu dan kotoran pada peralatan elektronik secara berkala. 2. Jaga agar peralatan elektronik tidak terkena air. 3. Hindari benturan pada peralatan elektronik. 4. Gunakan stabilizer untuk melindungi peralatan elektronik dari lonjakan listrik. 5. Matikan peralatan elektronik jika tidak digunakan. 2. Perawatan peralatan non-elektronik ada 4 bagian. 1. Bersihkan peralatan non-elektronik secara berkala. 2. Pastikan peralatan non-elektronik selalu dalam kondisi kering. 3. Simpan peralatan non-elektronik di tempat yang aman dan terhindar dari kerusakan. 4. Lakukan perbaikan jika terjadi kerusakan.